Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Baik, untuk perkuliahan perundang-undangan kesehatan kali ini, ya saya sampaikan melalui rekaman video. Oke. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Oke. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah, ya, uh, ini ada beberapa capaian mata kuliah, di mana pertama kita akan sama-sama membahas mengenai latar belakang dan tujuan dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian masing-masing subjek dalam undang-undang. Ya, jadi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 ini nanti akan dijelaskan ya pengertian dari pelaku usaha, konsumen, dan bagaimana apa saja pengertian dari barang, jasa, maupun beberapa subjek lainnya yang memang dibutuhkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini. Lalu selanjutnya sama-sama kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban dari konsumen dan juga pelaku usaha. Oke, next. Nah, jadi yang hari ini akan kita bahas adalah Undang-Undang ya Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 99 ya tentang perlindungan konsumen. Jadi teman-teman bisa mengakses ini di Google ya, bisa tinggal diketik aja Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Nah, tapi nanti akan saya lampirkan ya di e-kampus. Jadi bisa dibaca juga ya sambil didengarkan video ini. Oke, kita mulai dulu nih ya dari latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Ya, jadi latar belakangnya adalah pertama ya, negara Indonesia ya itu sangat mendukung adanya pembangunan nasional. Ya, jadi dengan adanya pembangunan nasional tersebut ya, karena ingin terciptanya pembangunan nasional, maka didukung juga nih untuk pertumbuhan dari dunia usaha ya, sehingga mampu menghasilkan beraneka ragam barang dan atau jasa ya yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat banyak. Ya, lalu selanjutnya semakin terbukanya pasar nasional ya, jadi itu meningkatkan ya kesejahteraan masyarakat ya. Jadi intinya adalah tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang atau jasa yang diperoleh di pasar. Sehingga perlulah suatu undang-undang yang menjamin atas mutu, jumlah, dan keamanan barang yang ada. Oke, lalu selanjutnya latar belakangnya juga adalah ingin meningkatkan ya kesadaran, pengetahuan, kepedulian, serta kemampuan dan kemandirian dari konsumen. Untuk apa? Jadi untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Nah, pada akhirnya pembentukan dari Undang-Undang Nomor 8 ini adalah untuk tercapainya pembangunan nasional. Ya, sehingga adanya kemerataan ya terhadap terhadap material dan spiritual ya terhadap masyarakat. Jadi masyarakat yang adil dan makmur itu akan tercipta gitu ya. Jadi seperti itu ya latar belakang dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Oke, kita bahas dulu nih ya. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 8 ya tahun 99 ini ada beberapa pengertian yang harus kita pahami dulu nih ya. Oke, baik. Yang pertama ya, perlindungan konsumen.
Nah, perlindungan konsumen itu apa? Jadi perlindungan atau segala upaya ya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Ya, jadi dijamin ya atas dasar apa hukum ya. Jadi ada dasarnya nih ya, yaitu dasarnya hukum. Lalu kita juga akan membahas mengenai apa nih konsumen ya. Jadi konsumen merupakan setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. Jadi baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Ya, jadi konsumen ini adalah sebagai pemakai ya, tidak memproduksi. Nah, beda nih dengan pelaku usaha. Nah, kalau pelaku usaha adalah setiap orang atau perseorangan atau dalam suatu badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan ya, atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Ya, jadi memang suatu perseorangan kah ataupun yang dalam bentuk badan usaha, dia memiliki dasar hukum ya. Jadi dia bisa dalam bentuk badan hukum ataupun tidak, yang memang berdiri dan melakukan kegiatan dalam wilayah NKRI ya. Nah, sementara ada lagi nih ya pengertian-pengertian lainnya. Jadi ada pengertian mengenai barang, jasa, dan promosi ya. Nah, ini bisa kita cek sama-sama nanti di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Oke, lalu apa sih tujuan dari perlindungan konsumen? Nah, yang pertama, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Ya. Lalu yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang atau jasa. Ya, jadi melindungi kesadaran melindungi diri ya dengan meningkatkan kesadaran dari konsumen, mengangkat harkat martabat konsumen juga, dan meningkatkan pemberdayaan konsumen ya dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Oke, lalu yang terakhir adalah menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum. Ya, jadi karena ini merupakan perlindungan terhadap konsumen, pasti dasarnya adalah kepastian terhadap hukum ya. Dan adanya apa nih? Adanya keterbukaan ya terhadap informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Ya, jadi ini merupakan beberapa ya tujuan dari perlindungan konsumen. Nah, apa aja nih hak dan kewajiban dari konsumen? Ya, jadi nih kita ya, kalau kita membeli suatu barang ya, baik itu pangan atau makanan, ataupun kosmetik ya, maupun sediaan farmasi ya, kalau kita di farmasi nih. Nah, itu juga ada haknya ya. Begitupun ada kewajiban yang harus kita lakukan sebagai konsumen. Nah, kita lihat dulu ya, hak kita sebagai konsumen itu apa aja. Nih, yang pertama, haknya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi. Ya, jadi sesuai dengan jaminan yang dijanjikan ya. Jadi kita berhak nih ketika kita melihat suatu barang tersebut kondisinya itu masih baik, tidak cacat gitu ya. Lalu ternyata ketika barang itu datang tidak sesuai dengan apa yang kita lihat spesifikasinya gitu ya. Oh, berarti kita berhak nih ya untuk komplain gitu. Lalu yang ketiga, hak apa lagi nih? Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Oke, jadi
Ketiga hal tersebut itu merupakan contoh dari hak terhadap hak dari konsumen ya. Yang selanjutnya, kewajiban nih. Apa saja kewajiban dari konsumen? Ya. Yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa. Ya. Jadi membaca atau mengikuti informasi dan yang tertera dalam etiket ya ketika kita membeli obat. Nah, itu juga merupakan kewajiban kita ya. Demi apa? Demi keamanan dan keselamatan kita sebagai konsumen. Ya. Lalu yang kedua, kewajiban kita apalagi nih? Beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian. Ya. Kalau mau nawar, silakan menawar gitu ya. Tapi harus ingat juga ya, jangan saat melakukan penawaran memberatkan pihak atau pelaku usahanya ya. Jadi kita harus beritikat baik ya dalam melakukan transaksi pembelian. Lalu selanjutnya adalah membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Ya, berarti sesuai nih harus ya pelaku usaha menjual dengan sekian rupiah gitu ya. Jadi kewajiban dari kita sebagai konsumen adalah membayar sesuai dengan harga yang sudah ditentukan oleh pelaku usaha tersebut. Ya, lalu kewajiban selanjutnya apa? Mengikuti ya upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen apabila memang terjadi adanya perselisihan ya atau adanya sengketa yang terjadi ya dalam hak dari konsumen terhadap hak dari pelaku usaha ya. Jadi harus diselesaikan secara hukum juga gitu ya. Oke, lalu bagaimana hak dan kewajiban pelaku usaha ya? Jadi si penjualnya ya atau supplier gitu ya, itu juga memiliki hak dan kewajiban juga. Nah, apa aja nih haknya? Nih, pertama ya, hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan ya, mengenai kondisi dan nilai tukar barang yang diperdagangkan. Oke. Nah, jadi dia menerima pembayaran ya. Jadi dia sudah menyediakan nih barangnya sesuai dengan kondisi yang memang sudah sempatasnya dia berikan kepada konsumen. Oke. Lalu dia berhak dong ya menerima pembayarannya yang sudah disepakati bersama dengan konsumen. Ya. Lalu yang kedua. Nah, lalu yang kedua ya, ada hak untuk mendapat perlindungan hukum ya dari tindakan konsumen yang beritikat tidak baik ya. Jadi dia juga berhak nih mendapatkan perlindungan hukum ya ketika konsumennya beritikat tidak baik. Oke, lalu yang ketiga, haknya adalah untuk melakukan pembelaan diri ya. Sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa dengan konsumen ya. Lalu apa aja nih kewajiban dari pelaku usaha? Ya, jadi si pelaku usaha ini punya kewajiban nih dalam melakukan kegiatan usahanya dia harus beritikat baik ya. Jadi sudah jelas ya tidak ada keinginan untuk mengambil untung yang banyak dengan cara misalkan merugikan ya atau memalsukan identitas dari barangnya gitu ya. Tidak sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditampilkan gitu ya. Nah, itu tidak boleh karena itu sudah melanggar ketentuannya ya atau melanggar yang sudah ada gitu ya. Jadi itu merupakan itikat yang tidak baik. Lalu kewajiban selanjutnya adalah dia memberikan informasi ya yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Nah, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaannya itu seperti apa. Oke, lalu kewajiban pelaku usaha yang ketiga adalah memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. Nah, dan yang terakhir ya, kewajiban dari pelaku usaha adalah menjamin mutu barang
atau jasa yang diproduksi ya atau yang diperdagangkan. Ya, jadi bisa kita simpulkan ya bahwa pelaku usaha wajib memberikan ya suatu barang atau jasanya itu sesuai dengan kondisi yang sudah disepakati bersama dengan konsumen. Ya, sehingga nantinya pelaku usaha berhak ya untuk menerima pembayaran yang sesuai terhadap kondisi barang yang sudah diterima oleh konsumen. Ya, seperti itu ya. Nah, lalu ada nih ya, apa saja perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha? Nah, yang pertama, tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam perundang-undangan. Ya, jadi nggak boleh ya, tidak memenuhi standar ya, harus memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam undang-undang. Nah, selanjutnya adalah memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap terhadap konsumen. Ya, jadi ketika dia memperdagangkan barang itu harus sepengetahuan ya atau memberikan informasi yang lengkap ya terhadap konsumen. Jadi misalkan barang ini ya barangnya pre-love ya atau barang second. Jadi dia harus menunjukkan bahwa oh ini tuh barang pre-love nih atau second ya dengan kondisi misalkan 90% masih mulus ya dengan kecacatan hanya sedikit gitu. Nah, itu harus jelas ya disampaikan terhadap konsumen. Lalu selanjutnya ya, perbuatan dilarang itu adalah memperdagangkan ya sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar. Nah, itu tidak boleh ya. Kecuali ya dia telah memberikan informasi secara lengkap terhadap konsumennya. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan. Nah, mereka dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang. Ya, nggak boleh ya. Jadi sebagai pelaku usaha tidak boleh memainkan harga. Misalkan harganya 1.000, dia eh, apa mengubah gitu ya harganya jadi 5.000 gitu ya. Nah, tarifnya berarti berbeda kan dengan harga semestinya, itu nggak boleh ya. Selanjutnya adalah kegunaan suatu barang atau jasa. Nah, kegunaannya disalahgunakan, misalkan eh, suatu alat yang harusnya kegunaannya untuk apa, lalu digunakan sebagai suatu alat yang berbeda ya, atau misalkan kita dalam obat ya, uh, akan kita itu ya ada obat yang off label gitu ya. Nah, dia tidak tidak memberikan informasi bahwa ini obat ini ketika off label dapat digunakan gitu ya. Nah, sementara dia menjualnya adalah untuk yang off label tersebut gitu ya. Jadi tidak sesuai dengan kegunaan atau fungsinya yang semestinya. Lalu yang selanjutnya adalah pelaku usaha tersebut ya, dia terhadap kondisi tanggungan jaminan hak atau ganti rugi atas suatu barang itu tidak boleh juga ya diberikan informasi yang tidak benar ya. Jadi harus sesuai dengan kondisi yang semestinya ya terhadap barang yang dia perjualbelikan itu. Lalu selanjutnya adalah tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan. Nah, tidak semestinya seperti itu ya. Jadi bila ada diskon ya atau potongan harga itu harus jelas tertera. Jadi sudah termasuk harganya berapa, diskonnya berapa itu harus jelas tertera ya saat melakukan pembelian gitu. Dan terakhir adalah dia harus menerangkan ya mengenai bahaya penggunaan barang atau jasa yang diperdagangkannya gitu ya. Jadi tidak boleh menyesatkan konsumen ya terhadap hal-hal tersebut.
Oke, bagaimana dengan perlindungan terhadap uh, perlindungan konsumen terhadap kosmetik dan makanan? Ya, nah ini dia ya. Jadi ada dasar hukumnya ya pada Undang-Undang RI Nomor 36 2009 tentang kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Ya, jadi berdasarkan dasar hukum tersebut ya, sudah jelas bahwa sediaan farmasi dan alkes hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Ya, jadi sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Nah, semua bahan atau sediaan farmasi tersebut itu harus mengantongi izin edar dulu ya, sebelum dapat digunakan oleh konsumen. Ya, selanjutnya, nah dalam hal pengawasan keamanan, mutu dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, nah pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar. Ya, jadi eh, makanan ya yang sudah diperjual kan gitu ya dalam kemasan eceran pun wajib ya memiliki izin edar. Baik itu dipasarkan di dalam negeri maupun diimpor ya ke luar negeri. Nah, kita ya sebagai konsumen ya, contohnya itu kita dalam memilih kosmetik pun itu harus cerdas ya. Jadi sebagai masyarakat harus menjadi konsumen cerdas ya. Nah, dari BPOM nih ada ya suatu himbauan ya ketika kita memilih suatu kosmetik itu harus melakukan pengecekan ya. Namanya adalah cek klik ya. Nah, namun terlebih dahulu ya dalam memilih kosmetik yang aman kita harus melalui ya tahapan berikut ini ya. Yang pertama, kita harus membeli produk di tempat yang resmi ya. Jadi baik itu kosmetiknya di swalayan atau distributor resmi lainnya. Selanjutnya lakukan cek klik pada produk. Nah, apa aja tuh klik? Nah, pertama adalah cek kemasannya. Kemasannya masih mulus tidak? Ya, tidak bompel-bompel ya, berarti dalam kondisi yang baik. Lalu kita cek labelnya. Ya, labelnya, oh berarti benar nih ya untuk misalkan kosmetik tersebut untuk pemakaian topikal di area wajah. Berarti sudah dijelaskan di situ ya. Facial wash gitu ya misalkan. Nah, selanjutnya adalah cek izin edarnya. Nah, dalam pengecekan izin edar kita harus mengecek ke halaman BPOM ya. Notifikasi terhadap kosmetik ya itu sudah ada, jadi silakan memasukkan nomor yang ada di kemasannya. Selanjutnya adalah cek kadaluarsa ya. Kadaluarsa itu atau expired date itu juga penting ya untuk menjamin mutu dari produk yang kita akan gunakan. Nah, selanjutnya terakhir adalah konfirmasi nomor izin edar yang tercantum pada kemasan. Ya, apakah benar sudah terdaftar atau belum terdaftar ya. Nah, apabila belum terdaftar, boleh produk tersebut dikonfirmasi terlebih dahulu dengan mengirimkan email ke BPOM gitu ya. Jadi jangan asal melakukan pembelian ya terhadap produk-produk khususnya produk kosmetika. Ya, nanti kita akan coba nih mengecek ya produk-produk kosmetik ya nomor izin edarnya maupun PIRT gitu ya PKRT yang ada di sekitar kita ya itu pada pertemuan terakhir sebelum UAS ya. Jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, ya itu ya untuk pertemuan kali ini mengenai Undang-Undang Nomor 8 tahun 99. Oke, selanjutnya ini ada tugas ya bagi teman-teman. Jadi silakan teman-teman melakukan analisis studi kasus ya dengan cara ambil ya satu kasus ya yang menarik ya
bagi Anda gitu ya, mengenai perlindungan konsumen terhadap kosmetik ataupun terhadap makanan ya. Caranya adalah nanti ya teman-teman tolong jabarkan dulu kasusnya itu apa ya, diberikan deskripsi, lalu dianalisis kasusnya dengan cara mengaitkan dengan undang-undang atau Permenkes yang ada. Ya, lalu selanjutnya adalah berikan solusi terhadap kasus yang saudara angkat, gitu ya. Jadi harus ada deskripsinya, analisis dan solusinya. Nah, tugas tersebut itu diketik ya, lalu dijadikan PDF dan upload di e-kampus. Ya, untuk deadline-nya itu adalah hari Jumat tanggal 3 Desember 2021. Jadi tolong diperhatikan ya untuk deadline-nya. Jadi sebelum uh, hari Jumat tolong dikumpulkan ya, di-upload di e-kampus. Seperti itu. Baik, nah untuk teman-teman yang sudah menghadiri perkuliahan secara virtual ini ya, silakan ya teman-teman untuk mengisi absensi kehadiran ya di bit.ly/PUK 2021. Nah, karena dengan seperti itu saya tahu bahwa teman-teman sudah sudah mendengarkan saya ya, mendengarkan videonya sampai akhir gitu ya. Jadi silakan boleh di pause dulu videonya, lalu teman-teman langsung membuka tautan yang baru ya ke bit.ly/PUK 2021 untuk mengisi absensi kehadiran dan melakukan survei singkat ya. Oke, itu aja ya untuk pertemuan hari ini ya. Terima kasih. Dan saya tunggu untuk tugasnya ya di e-kampus. Akan saya buka dan silakan diupload dan maksimal adalah hari Jumat ya. Jadi terima kasih ya. Itu saja. Semoga tugasnya bisa dikumpulkan dengan tepat waktu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.